Halo teman-teman, nama kamu siapa? Halo, aku Tia, aku dari tim fisik. Halo, nama aku Afdi, aku juga dari tim fisik. Hi everyone, I'm Nana, a social team. Halo, aku Isna as a social team. Apa sih bedanya geografi fisik dan geografi sosial? Nah, geografi sosial itu dia berkaitan tentang geografi dan sosiologi. Nah, itu biasanya berkaitan dengan aktivitas manusia, fenomena sosial, dan masalah-masalahnya. Tapi geografi sosial itu tidak mengatasi masalah hati kalian ya, jadi itu derita kalian. Oke, jadi kalau geografi fisik itu bukan berarti main fisik, harus punya fisik yang bagus gitu, enggak ya? Tapi geofisik itu mengkaji kondisi fisik di muka bumi. Kayak contoh penerapannya tuh manajemen kebencanaan. Kan penting banget nih buat kita tahu kondisi rawan bencana dan lain sebagainya. Kenapa kamu lebih memilih condong ke geografi fisik dibanding geografi sosial? Kenapa lebih condong untuk mempelajari geografi fisik itu karena di geografi fisik mata kuliah yang dipelajari itu saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga mudah untuk dipahami. Selain itu dengan mempelajari geografi fisik itu kita lebih banyak ke lapangan, terus lebih banyak ketemu sama doi di lapangan. Karena aku sendiri interest banget ke isu-isu ketenagakerjaan di Indonesia dan juga suka banget berinteraksi sama masyarakat baru gitu. Karena di sini juga kita dapat meningkatkan sense of belonging, meningkatkan rasa empati dan simpati kita kepada masyarakat. Jadi cocok banget buat kalian yang mau menaklukkan doi kamu masuk ke sosial team. Apa saja prospek kerja geografi fisik dan geografi sosial? Oke, kalau prospek kerjanya sendiri dari geografi fisik tuh luas banget ya, karena segala macam fenomena di muka bumi itu pasti kaitannya sama geografi fisik. Misalkan jadi konsultan pemetaan di BIG, BMKG, BNPB, BPBD, dan masih banyak lagi. Prospek kerjanya untuk geografi sosial itu kalian bisa ke BPS. Jadi seperti yang dilaksanakan sekarang yaitu Raksosek. Terus kalian bisa juga ke Bappenas, Bapeda, atau bisa juga jadi diplomat. Jadi kalau misalnya kalian ingin keliling-keliling dunia nih, bisa banget masuk geografi lingkungan. Apa arti geografi lingkungan menurut geografi fisik dan geografi sosial? Untuk geografi sosial sendiri itu berperan penting banget, khususnya itu yang pertama itu di ranah geopolitik gitu ya, karena itu berkaitan erat banget sama negosiasi dan juga hal-hal yang berkaitan sama kebijakan publik seperti undang-undang maritim atau yang kita sebut UNCLOS, dan juga di ranah internasional itu sangat berkaitan untuk menjalin kerjasama antar negara untuk menciptakan kerjasama yang long lasting. Kalau menurut geografi fisik, geografi lingkungan itu kita mempelajari bagaimana sebuah sistem yang ada di permukaan bumi itu saling berkesinambungan dengan mengkaji berbagai tema-tema di geografi fisik seperti geomorfologi, geologi, ilmu tanah, dan sebagainya untuk memahami kondisi permukaan bumi tersebut. Permasalahan lingkungan apa yang saat ini terjadi terkait geografi fisik dan geografi sosial? Oke, jadi banyak banget permasalahan sosial yang ada di Indonesia pada khususnya. Yang pertama itu terkait isu ketenagakerjaan, kesetaraan gender dan ketenagakerjaan di Indonesia yang masih tumpang tindih gitu. Jadi masih kurang merata antara perempuan dan laki-laki yang bekerja, yang masuk ke dunia kerja. Selanjutnya isu terkait masalah kemiskinan, terus kesejahteraan sosial dan juga kepadatan penduduk gitu. Misalnya seperti migrasi, fertilitas dan juga mortalitas. Oke, kan sekarang lagi sering banget hujan ya, hampir tiap hari hujan, mau berangkat kuliah hujan jadi mager, kok malah jadi curhat. Oke, kalau misalkan hujan itu yang bahaya di lahan yang kemiringannya tinggi itu rawan banget buat longsor. Kemudian yang kedua, kalau saluran pengairannya buruk itu juga bisa banjir. Perubahan iklim global berpengaruh apa terhadap kajian fisik dan kajian sosial? Perubahan iklim global sangat berpengaruh terhadap kajian-kajian di geografi fisik. Contohnya itu, jika suatu iklim itu mengalami perubahan akan meningkatkan potensi curah hujan di suatu wilayah. Sama dengan jawabannya Tia tadi, kalau misalnya curah hujan di suatu wilayah itu meningkat akan menyebabkan berbagai potensi ancaman bahaya di suatu daerah, seperti banjir dan tanah longsor. Ya, jadi perubahan iklim itu adalah isu yang sangat menarik banget, bisa dikaji dari geografi sosial maupun fisik, tapi dari isu sosial itu dapat berpengaruh pada pola migrasi spesies dari daratan ke lautan, dan kalau kita tinjau dari aspek ekonomi itu dapat menghambat perekonomian masyarakat karena akan menghambat produksi pangan seperti padi dan juga lainnya, dan dari aspek sosial itu akan menghilangkan pekerjaan gitu, misalnya karena ada bencana ataupun disaster itu lainnya sih.
Menurut dari tim geografi sosial, mata kuliah apa yang susah dari geografi fisik? Oke, ini secara spontan aja ya. Nah itu yang susah menurut aku itu ada meteorologi klimatologi, karena dia itu berkaitan dengan fisika yang mana emang aku tuh kurang gitu loh dalam fisika, karena di meteorologi klimatologi itu dia biasanya belajar tentang termodinamika ataupun tekanan udara tuh, jadi aku lemah di situ. Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh kesulitan banget waktu dapat mata kuliah geografi penduduk, karena di situ kan ngolah data kependudukan banyak banget, ada data kelahiran, kematian, bikin piramida penduduk. Pokoknya kayak lihat Excel, datanya banyak banget tuh rasanya kayak, aduh aku nggak bisa nih kayak gini terus. Oke, jadi sampai lanjutnya ada matkul perencanaan kependudukan pun aku nggak tertarik buat ngambil karena udah nggak sanggup aku berurusan sama angka-angka kayak gitu. Gimana kondisi perlaprakan geografi fisik dan geografi sosial? Oke, jadi ini hal yang menarik banget. Jadi kalau di geografi sosial sendiri kita banyak mengolah angka, data, dan juga kita membuat tabel dan grafik. Jadi emang diperlukan ketelitian dan juga kesabaran yang ekstra gitu. Selain itu juga perlaprakan di sosial itu memang banyak mengkaji terkait isu-isu seperti fertilitas, mortalitas, dan juga migrasi. Jadi menarik banget nih karena kita mengaitkan teori-teori juga sosiologi dan demografi. Gimana kondisi perlaprakan geografi fisik dan geografi sosial? Untuk di geografi fisik sendiri, kondisi perlaprakannya itu cukup seru karena membuat laprak-laprak di geografi fisik itu membutuhkan bantuan dari berbagai software sehingga kita lebih memahami untuk menggunakan software-software yang ada di geografi fisik. Terus kalau laprak di geografi fisik itu hanya terfokus terhadap pengolahan data, beda dengan sosial yang nantinya dihubungkan dengan berbagai aspek. Jadi kalau menurutku itu cukup ribet dan cukup sulit untuk menemukan literasi. Kegiatan KKL 2, geografi fisik dan geografi sosial ngapain aja? Nah, kalau untuk geografi sosial ya, ini aku share pengalaman. Jadi geografi sosial itu KKL-nya kita wawancara melalui kuesioner dan kita datang ke tempat-tempat ke rumah-rumah penduduk. Kita menaiki bukit dan menuruni lembah, serta aksesibilitas yang cukup sulit karena juga struggle oleh keberadaan anjing-anjing yang dimiliki oleh penduduk setempat seperti itu. Di KKL kemarin tuh seru banget, jadi ada geomorfologi sama hidrologi kan. Yang geomorfologi itu kita masuk ke dalam hutan, menuruni lembah, jadi ada profiling, terus ada identifikasi tanah, itu kita kayak menganalisis nih jenis tanahnya apa, terus juga identifikasi batuan. Terus kalau yang hidrologi itu kita juga main ke sungai, jadi kita ada ngukur debit, terus ada ngukur laju infiltrasi, dan juga ada mata air dan juga tinggi muka air sumur. Oke, terakhir kita ada studi case. Jika ada pembangunan hotel di DIY, dilihat dari sudut pandang geografi fisik dan geografi sosial. Dari sudut pandang geografi fisik sendiri terhadap pembangunan hotel di daerah istimewa Yogyakarta itu tentunya sangat berdampak terhadap lingkungan. Kenapa demikian? Karena dengan maraknya pembangunan hotel akan merubah bentuk tata guna lahan yang akan menyebabkan daerah resapan air semakin berkurang. Selanjutnya, dengan banyaknya pembangunan hotel tentu saja meningkatkan penggunaan air conditioner untuk pendingin ruangan yang nantinya akan ini jadi kan? Yang nantinya akan meningkatkan efek rumah kaca. Ya, terus kalau dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu adalah sumur mereka kering. Jadi kalau hotel bangun itu kan mereka otomatis butuh air yang banyak. Nah, mereka itu bakal ngebor sumur yang dalam, akibatnya penduduk yang rumahnya di sekitar situ tuh sumurnya jadi kering dan mereka jadi kehilangan sumber air yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke, kalau di geografi sosial ada 2 poin utama dari aku. Yang pertama terkait perubahan pola komunikasi, yang mana datangnya foreigner ini itu mengakibatkan masyarakat lokal juga menerima transfer bahasa oleh foreigner itu, karena kan secara tidak langsung di antara keduanya itu juga berinteraksi seperti itu. Yang kedua terkait perubahan pola hidup masyarakat, yang mana mobilitas menjadi sangat padat karena datangnya turis ke daerah-daerah yang dibangun hotel di DIY. Selain itu, yang ketiga juga berkaitan erat nih sama ketenagakerjaan karena akan membuka lapangan pekerjaan baru yang itu akan berkorelasi positif dengan peningkatan perekonomian oleh masyarakat. Dan tidak hanya itu, yang terakhir juga itu berperan penting terkait human behavior karena itu akan mengalami modernisasi karena adanya kemajuan di daerah tersebut.
Oke, kita udah selesai. Terima kasih dari tim Geografi Fisik. Oke, jadi untuk closing dari tim sosial ada Gabriel nih. Sosial, mantul, cakep betul.